Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah bersama untuk melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab para ulama. Yang dalam hal ini yang kita kaji adalah kitab daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, atau disebut dengan Imam Al-Ghazali, dengan judul Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, resep-resep kebahagiaan. Ya, insya Allah kita mengkaji ini, insya Allah semuanya bahagia, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Orang yang hadir dalam majelis ilmu itu sesungguhnya merupakan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesengajaan bimahdil ikhtiar, murni pilihan Allah, orang yang hadir dalam majelis ilmu itu adalah orang yang ditakdirkan menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kok pengen ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka Allah pahamkan dia dengan ilmu agama. Bagaimana caranya agar dia paham ilmu agama? Salah satu caranya adalah Allah takdirkan dia untuk dapat hadir dalam majelis ilmu. Maka kita yang hadir dalam majelis ilmu ini, insya Allah termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Pengen tak jadi orang baik? Salah satu langkah awalnya adalah dengan belajar ilmu agama. Standar baik tidaknya orang itu nanti dilihat dari bagaimana pengaplikasian agamanya. Ketika dia menolong sesama, ini merupakan hal yang dianjurkan agama, nah maka dia menjadi orang baik. Ketika di agama dilarang mencuri, kok ternyata dia mencuri, berarti dia tidak menjadi orang baik. Di standar baik tidaknya seseorang itu diukur dengan aturan-aturan agama. Kalau dia melaksanakan yang diperintahkan oleh agama, maka dia dihitungi sebagai baik. Karena baik itu macam-macam. Kalau seandainya kita tanya sama preman, siapa preman yang paling baik versi orang-orang preman? Dia mengatakan yang kalau begal duitnya dapat banyak. Preman sama tukang begal, yang paling baik tukang begal itu siapa? Yang paling baik di antara tukang begal itu ya yang begalannya paling banyak.
Kalau kita mungkin contoh lain, petani yang paling baik itu yang mana? Yang petani yang hasil panennya banyak. Baik dengan sukses itu kurang lebih seperti itu. Suksesnya petani, ya petani sukses itu yang sawahnya luas, yang hasil panennya banyak dan lain sebagainya. Itu petani yang baik, itu petani yang sukses. Kalau perampok yang sukses, ya seperti itu. Nah, tapi dalam kehidupan dunia, bagaimana standar orang dikatakan dia itu orang baik, bagaimana standar orang itu dikatakan dia itu orang sukses? Bagaimana caranya? Standarnya adalah ilmu agama. Dia standar, oh dia mengikuti perintah agama, menjauhi segala yang dilarang oleh agama, berarti dia masuk kategori baik, masuk kategori sukses. Adanya agama ini ya sebagai petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup dan sebagai pengukur baik atau tidaknya kita ini. Oh ini yang baik, ini yang tidak. Nah dilihatnya dari ilmu agama. Ya, maka kita kaji ini salah satunya adalah harapan kita termasuk orang-orang yatafaqahu fiddin, termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah, ya, termasuk menjadi bagian orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yuridillahu bihi khairan, yang caranya adalah yufaqihu fiddin, yang caranya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Ya, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita di halaman berapa? Ya. Di halaman 8. Nah, ini bukunya tidak berharokat. Jadi silakan nanti saya jelaskan, saya terangkan. Nah, silakan diberi makna bagi yang tidak belum paham maknanya, bagi yang belum berharokat nanti silakan diberikan harokat. Faslun fi haqiqatil qalbi. Faslun ma haqiqatul qalbi. Pasal terkait hakikat hati. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya pada pasal sebelumnya, idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Kalau kamu pengen kenal dirimu, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu terdiri dari dua hal. Yang pertama jasad, yang kedua adalah ruh. Yang pertama ada jiwa, yang kedua adalah raga atau kebalikannya. Yang pertama raga, yang kedua adalah jiwa. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Inti dari jiwa itu adalah hati. Nah sekarang pada bab ini kita fokus pembahasannya terkait masalah hakikat dari hati itu sendiri. Amma su'aluka, adapun pertanyaanmu. Mas sudah jelaskan secara umum. Nah ini mungkin kita punya pertanyaan terkait masalah hati, terkait masalah jiwa ini. Ma haqiqatul qalbi, apa hakikat daripada hati? Apa kebenaran yang ada dalam hati? Apa kebenaran yang terkait dengan hati? Falam yaji'u fi syari'ati aktsara min qaulillahi ta'ala. Maka tidak ditemukan dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, aktsara min qaulillahi ta'ala, yang lebih banyak, lebih jelas dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh, hati itu apa sebenarnya? Katakanlah qulir ruh, katakanlah ar-ruh, bahwasanya ruh itu, tentang hati itu, min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Jadi masalah hati, masalah ruh seseorang itu tidak ada ilmunya pada manusia. Urusan hati itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kenapa diartikan ini sebagai ruh itu hati? Kita lihat paragraf sebelumnya, wan nafsu huwa al-qalbu. Adapun ruh, nafas atau jiwa yang dimaksud itu adalah hati. Jadi ini dua makna yang sama. Ya. Yang sebelumnya pertanyaannya terkait masalah hati, tetapi dalilnya disebutkan tentang ruh. Karena ada penjelasan sebelumnya bahwasanya ruh itu yang dimaksud dengan ruh adalah hati, perasaan seseorang. Terkait masalah roh ini, yang tahu siapa? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bahas masalah hati ini susah. Ada orang yang dalam sikapnya kita temukan, oh baik orangnya, akan tetapi apa? Ternyata hatinya tidak baik. Ada yang kita lihat dari sikapnya, oh orang ini seperti ini, jahat dan sebagainya. Ternyata dalam hatinya dia menyimpan kebaikan. Sering nggak kita seuzon sama orang? Kita lihat orang, dia ini kok kayak gini sih orangnya. Ternyata seiring berjalannya waktu kita sadar, oh ternyata beliau ini seperti ini. Ada orang jahat sering ganggu kita. Misalnya kita lagi jalan berdua, lagi sama kawannya, tiba-tiba dia datang langsung didorong kita. Kita mikir jahat ya orang ini. Padahal maksudnya baik. Maksudnya apa? Ternyata di depan kita ada paku. Kalau kita tadi karena asik ngobrol sama kawan kita jalan ternyata bisa kena paku. Tapi dianya ada ya orang yang kita anggap tadi kita benci dianya datang lewat langsung di circle kita. Akhirnya jatuh ke samping. Kita anggapnya apa? Oh orang ini jahat, padahal hakikat di hatinya dia bermaksud baik. Itulah masalah hati. Hati ini sangat sulit ditebak. Apalagi masalah suka dan tidak suka. Pada hakikatnya dunia ini dipenuhi dengan antara suka dan tidak suka. Dipenuhi antara hitam dan putih. Dipenuhi antara senang dan tidak senang. Orang kok pengen tahu gimana baiknya saya, tanyakan pada mereka yang tidak menyukai saya. Orang kok pengen tahu bagaimana baiknya saya, tanyakan pada mereka yang senang dengan saya. Kenapa? Karena orang itu kalau seandainya sudah tidak suka, yang harusnya putih menjadi hitam, yang harusnya baik dalam kacamata dia itu menjadi buruk. Begitu pula sebaliknya, kalau orang itu sudah senang, biasanya kok orang itu buruk, nah maka dia akan berhusnuzon. Oh mungkin dia seperti ini. Kita masih mandang dengan pandangan kebaikan. Maka orang itu antara suka dan tidak suka itu ibarat orang yang pakai kacamata. Ketika kacamatanya hitam, maka kertas yang putih pun akan kelihatan hitam. Maka dalam menilai seseorang itu hendaklah kacamata itu netral. Jangan kacamata merah, jangan kacamata biru, jangan kacamata hijau. Kenapa? Kalau kacamata kita hitam, semua yang putih berwarna hitam, semua yang merah berwarna hitam, semua yang hijau berwarna hitam. Tapi kalau kacamata kita merah, begitu juga. Semua yang hitam berwarna merah, yang putih berwarna merah. Maka dalam menilai sesuatu itu kacamata kita bukan dalam kacamata merah, hijau dan lain sebagainya, akan tetapi haruslah dalam kacamata Islam. Bagaimana maksudnya? Perhitungannya sudah tepat. Oh kalau dia mencuri, dalam Islam bagaimana hukumnya? Oh ini tidak baik, ini haram dan lain sebagainya. Kalau kita mandang dalam kacamata kita, nanti kacamatanya bermacam-macam. Ada orang yang bertinju. Menurut Amin, bagus bertinju. Ini berarti dia mentalnya kuat. Salah satu nanti yang lihat lagi, Allah melihat ada orang bertinju. Oh ini tak baik. Kenapa? Kekerasan itu tidak baik. Tidak. Yang lain lagi melihat, Alif melihat orang ini bertinju. Oh, ini
baguslah untuk mereka saja. Kalau saya tidak. Kalau mereka yang bertinju bagus, kalau saya yang bertinju tak bagus. Yang lain lagi, ada misalnya Yuda. Bagaimana dengan bertinju ini? Oh, orang bertinju ini bagus lah kalau saya ikut. Tapi saya tidak diajak, tak bagus lah. Artinya kacamatanya berbeda-beda. Maka dalam menilai sesuatu itu lihatlah dengan kacamata Islam. Islam adalah panutan kita, pedoman kita. Melihatnya pakai kacamata Islam. Bagaimana Islam memandang orang yang berkelahi? Oh, orang yang berkelahi itu tak boleh, karena kita ini orang Muslim, semuanya saudara, jadi tidak boleh berkelahi. Juga dalam melihat sesuatu itu ibarat orang yang memandang dua sisi buku. Misalnya ya, sebagai contoh. Contoh, ini warnanya apa? Warnanya apa? Berani bersumpah kalau warnanya coklat. Ya, kalau kalian lihat warna apa? Coklat. Itu betul coklat. Saya berani bersumpah tuh warnanya coklat. Apakah salah? Tidak. Kalau saya katakan ini warnanya hitam dan saya berani bersumpah warnanya memang hitam, apakah saya salah? Tidak. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang kalian lihat memanglah coklat dan yang saya lihat adalah hitam. Paham maksudnya? Artinya ketika kita memandang sesuatu itu, apa yang benar menurut kita belum tentu itu salah. Bagi kita ini benar, tapi belum tentu itu benar secara mutlak. Bagi kita benar, belum tentu bagi orang lain itu salah. Contoh lagi, ketika kita melihat angka 6, ada angka 6, ya, angka 6. Saya berhadapan dengan Amin. Ini angka berapa ini? 9 tak? Masih 6 ini. Ya, karena apa? Karena kalau yang sebelah sana melihat itu angkanya 6, sebelah sini melihat angkanya 9 atau sebaliknya. Itulah hidup. Hidup itu selalu dipenuhi dengan antara hitam dan putih, antara suka dengan tidak suka, senang dengan tidak senang, benci dan suka. Paham maksudnya ya? Itu seperti itu. Maka jangan mudah untuk menilai keburukan orang, jangan mudah untuk melihat atau menilai daripada kebaikan orang. Li'anna ruhu min jumlati al-qudratil al-ilahiyah. Karena apa? Karena sesungguhnya ruh itu adalah bagian daripada kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadarnya, standar pengetahuannya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang jiwa seseorang, tentang hati seseorang, itu yang tahu ya cuman Allah. Kita nggak tahu dan kita nggak berhak untuk menghukumi seseorang. Oh, dia ini jelek. Tidak bisa, kecuali kita memandang dengan kacamata syariat. Oh, ternyata dia ini mencuri. Oh, tindakan pencuriannya itu jelek, tidak benar. Tetapi kita nggak bisa menghukumi dia. Oh, ini jelek, oh ini neraka ini. Bisa jadi orang-orang ahli maksiat yang kita pandang sebagai pendosa, ternyata di sisi Allah mereka punya derajat yang lebih mulia dibandingkan kita. Karena apa? Karena bisa jadi mereka punya amalan-amalan yang kita tidak ketahui. Mungkin malam siang hari dia bermaksiat yang kita lihat, tapi ternyata di malam hari dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya apa? Mungkin bermaksiat. Tengok tuh, seperti ini seperti itu. Yang kita tahu hanya yang zahir saja. Tapi kita nggak tahu apa yang di belakangnya dia laksanakan. Kenapa? Karena memang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya nabi
itu pasti ada yang tidak suka, ada yang benci. Ya, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya manusia, ada pembencinya. Dan seburuk-buruknya iblis itu ada pengikutnya. Nabi itu baik apa enggak? Baik, manusia paling baik sedunia. Manusia yang paling baik sealam semesta. Loh, itu masih ada yang benci. Ada enggak yang benci dengan Nabi? Oh, banyak. Di zaman itu orang yang tidak senang dengan Nabi banyak. Apa kurang baik Nabi? Tidak. Tapi begitulah manusia. Sebaik-baiknya orang ada pembencinya. Ya, seburuk-buruknya iblis itu buruk enggak? Buruk. Tapi ada pengikutnya, ada penyembahnya. Tinggal kita pilih. Oh, saya takut kan, saya nggak mau nanti dibenci sama orang. Saya nggak berani menunjukkan kebenaran saat di masyarakat nanti. Saya nggak berani menyampaikan yang baik-baik. Udahlah, saya ikuti alur saja. Orang yang ikuti alur pun juga ada pembencinya. Ada orang yang juga tidak senang. Ya, maka takaran hidup kita itu ya sesuai syariat. Kalau seandainya syariat membenarkan, nggak perlu kita dengarkan omongan orang. Nah, tapi kalau syariat tidak membenarkan, walaupun orang tidak ngomongin, ya kita tetap harus menghentikan. Kamu biasanya mungkin nonton film yang tidak benar, tidak ada yang ngomongin karena tidak ada yang tahu. Tapi apakah harus kita terus laksanakan? Tidak, karena syariat tidak membenarkan. Kamu berdakwah ke sana ke sini, di atas mimbar dengan ini dan sebagainya, diomongin orang, dijelek-jelekan orang. Kira-kira secara syariat benar apa enggak? Udah benar, tetapi orang ngomongin, orang membenci. Apakah kita terus lanjut atau berhenti? Lanjut. Maka takaran syariat yang kita pakai ada takaran syariat. Ukurannya adalah ukuran syariat. Syariat membenarkan atau tidak? Kalau membenarkan, gaspol. Kalau tidak membenarkan, kita berhenti. Paham dong? Ya, karena karena ruh itu masalah hati ini termasuk bagian min jumlatil qudratil ilahiyah. Ini termasuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min alamil amri, dan masalah hati ini termasuk daripada alam perintah. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya miliknya lah penciptaan dan juga perintah. Al-A'raf ayat 54. Fal insanu min alamil khalqi min janib. Maka ketahuilah bahwasanya manusia itu min alamil khalqi, berada pada alam ciptaan, min janib, pada satu sisi. Wa min alamil amri min janib, dan termasuk dari masuk alam perintah sebagian sisi yang lain. Fa kullu syai'in yajuzu alaihi al-musahati wal miqdari wal kaifiyati. Maka segala sesuatu yajuzu alaihi, diperbolehkan atasnya daripada ruang, kualitas dan kuantitas. Jadi manusia itu masalah hati ini satu sisi berada pada alam penciptaan dan satu sisi berada pada alam perintah. Artinya apa? Manusia ini antara dua hal. Pertama, manusia ini bisa punya keinginan hati sendiri. Yang kedua, ada dalam hati ini keinginan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita pengen maksiat, kita pengen berbuat sesuatu tidak benar. Nah, ini berada pada kendali alam bawah sadar kita sendiri. Itu perasaan hati kita sendiri yang tidak baik. Tetapi ada juga dalam hati kita ini alamul amr, perintah Allah. Dalam hati kita pengen berpergian, berangkat dah ya, ada bisikan dalam hati kita, gak usah berangkat. Hati kok gak enak ya? Sering gak kayak gitu? Pengen berangkat,
ke Jambi, wah hati aku udah enak ya. Nah ternyata kita ngikuti hati kita tetap berangkat. Ternyata apa? Ternyata kecelakaan di jalan. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah ya? Nah, pernah juga kita melihat, oh hati aku kok nggak enak berangkat ya. Akhirnya tidak berangkat. Ketika tidak berangkat, akhirnya alhamdulillah selamat dari kecelakaan. Nah ini termasuk daripada alamul amal. Itulah masalah hati. Di satu sisi itu memang kita punya kuasa. Dalam artian kita, oh aku hati aku kayak gini Ustaz. Nah tapi dari satu sisi lain, kita itu kadang mendapat bisikan-bisikan hati yang itu termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi duduk main game, kok hati ini kayaknya sholat lah, udah azan kan, sholat akhirnya berangkat sholat, yang berangkat sholat. Ini masalah hati, memang hati itu sudah ditebak. Tapi kalau dalam memutuskan sesuatu, konsepnya adalah salah domir. Tanyakan hati kamu. Hati kamu ini setuju atau tidak? Karena biasanya hati ini yang murni. Hati kita ini pengen misalnya ada orang misalnya pengen membunuh orang. Hati kita melawan apa tidak? Kalau kita ngikutin hati kita, pasti kita nggak mungkin mau berbuat seperti itu. Pengen berbuat zina, coba tanyakan hati kita, mau nggak seperti itu? Kalau hati kita murni, hati kita bersih, insya Allah tidak mungkin hati kita ini menerima. Maka hati kita perlu diasah. Salah satunya dalam berzikir, dalam mengingat Allah dan lain sebagainya. Fahuwa min alamil khalqi wa laysa lil qalbi masahatun wala miqdarun. Dan tidaklah hati itu memiliki ruang dan ukuran. Maksudnya hati jiwa kita itu, hati kecil kita, walihada la yaqbalul qisma. Maka karena ini hati itu tidak menerima pembagian. Walau qabilal qisma lakana min alamil khalqi. Kalau seandainya hati itu menerima pembagian, maka sesungguhnya hati itu berada pada alam khalqi, penciptaan. Wa kana min janibil jahli jahilan. Dan sesungguhnya min janibil jahli jahilan. Satu sisi itu bodoh, wa min janibil ilmi aliman. Dan di sisi orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang alim. Wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun. Dan segala sesuatu itu ada ilmunya. Wa jahlun fahuwa bahal. Nah, jadi ada ilmu, ada kepintaran dan ada kebodohan. Nah itu segala sesuatu yang ada tempatnya. Jika kita mau mengikuti jalan-jalan orang yang pintar, mengetahui yang mana yang baik dan yang buruk, atau kita mengikuti jalan yang kebodohan. Siapa? Yang jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa fi makna akhar, adapun dalam makna lain, ini masalah hati. Tadi mengatakan pertama, ya hati itu termasuk alamul khalqi. Tapi dalam makna lain disebutkan bahwa min alamil amal, itu termasuk alam perintah. Lianna alamal amri ibaratun an syai'in minal asya. Karena alam perintah itu ibarat sesuatu minal asya, dari sesuatu yang banyak. La yakunu lil misahati wa taqdiri thariqun ilaihi. Maka tidak ada ruang dan ukuran thariqun ilaihi untuk sampai kepadanya. Wa qad zanna ba'dhum, maka telah mengira sebagian di antara mereka, anna ruhu qadimun, ruh ini termasuk hal yang qadim. Fa ghalatu, maka sesungguhnya mereka itu telah salah. Orang yang mengira bahwasanya hati, roh itu termasuk hal yang qadim, maka mereka sesungguhnya telah salah. Wa qala qaumun, dan berkata kaum yang lain, berkata pendapat yang lain, innahu aradun fa ghalitu. Sesungguhnya roh itu bukan inti. Roh itu bukan yang pusatnya. Maka fa ghalatu, sesungguhnya mereka itu salah juga. Yang mengatakan roh itu adalah hal yang qadim itu salah. Yang mengatakan roh itu merupakan sesuatu yang bukan inti, maka juga salah.
Li'annal arda la yaqumu binafsihi, karena segala sesuatu yang bukan inti itu la yaqumu binafsihi, tidak mungkin dia berdiri sendiri. Ya, tidak mungkin segala sesuatu itu langsung ada sendiri kalau tidak ada inti. Inti itu yang pusatnya. Tidak mungkin ada pohon kalau tidak ada biji atau asalnya. Jadi tidak semua yang pakai biji, tapi kan ada batang, nanti ada pusatnya. Ya, tidak mungkin ada pohon mangga kalau tidak ada biji pohon mangga. Ada intinya, tapi ini tidak pakai inti, nggak pakai biji. Dia langsung disetek, pasti intinya adalah hasil setekan itu. Artinya apa? Ada intinya, ada awalnya. Di anal arda, karena kalau yang bukan inti la yaqumu binafsi, dia tidak berdiri sendiri, wa yakunu tabi'an li ghairi, dan dia itu pastilah mengikuti selain dia. Ya. Artinya apa? Ibarat kalau biji mangga, buah mangga tadi ada bijinya dulu, barulah tumbuh-tumbuh yang lain di luarnya. Farruhu wa aslu ibnu Adam, maka ketahuilah bahwasanya ruh itu adalah asalnya Ibnu Adam, intinya. Ya, manusia itu intinya adalah ruhnya itu. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya ruh itu bukan termasuk inti, ini pendapat yang kurang tepat atau pendapat yang salah. Wa qala ibnu Adam tabi'an lahu, dan manusia ini mengikuti daripada inti tadi. Fa kaifa yakunu aradan, dan bagaimana mungkin ruh itu bukan termasuk dari hal yang inti. Wa qala qaumun, maka berkata suatu kaum, sebagian mengatakan innahu jismun, itu tuh cuman hanya jism, yang inti itu ya jism itu. Nah, fa ghalatu, maka sesungguhnya mereka itu telah salah. Di anal jisma yang balul kisma, karena bagian tubuh itu dia mengalami pembagian. Kalau seandainya yang awal itu adalah badan atau jasad kita, maka nanti ada yang awal, yang mana yang duluan diciptakan? Apakah kepala dulu, apakah tangan dulu, apakah kaki dulu, ada pembagian. Tapi kalau dikatakan yang inti itu adalah ruh, maka ruh itu diciptakan, itu udah ruh. Kalau kita mengatakan yang diciptakan itu yang awal adalah badan, nanti menjadi pertanyaan lagi, badan yang mana? Kepala dulu, tangan dulu, kaki dulu, ada yang mana? Farruhu alladhi samainahu qalban, maka ruh yang kita sebut dengan hati, samainahu qalban, wa huwa mahallu ma'rifatillah, itu adalah tempat untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Laisa bijismin, bukan termasuk anggota tubuh jism, wala aradin, dan juga bukan hal yang termasuk bukan inti. Bal huwa min jinsil malaikat, akan tetapi ruh ini termasuk daripada bagiannya malaikat. Karena kita tahu sama-sama, kemarin sudah kita jelaskan, manusia ini kan terdiri dari beberapa hal, berapa elemen. Ada elemen apa? Elemen apa kemarin? Malaikat. Ada jiwa-jiwa hewan dalam tubuh kita ini. Ada jiwa apa lagi? Ada jiwa syaitan dan lain sebagainya. Nah, maka sesungguhnya hati kita ini, perasaan halus kita ini merupakan bagian daripada malaikat. Artinya apa? Sesungguhnya hati kita ini cenderung kepada kemalaikatan atau hal-hal yang bersifat baik. Oke, saya katakan kalau kita memikirkan sesuatu, menilai sesuatu, salah satu kuncinya ada tanya hati kita. Pengen mencuri, hati kita kira-kira setuju atau tidak? Kira-kira tidak setuju. Pengen berzina, hati kita setuju apa tidak? Ya, maka kalau pengen menghukumi sesuatu, kalau kita nggak paham ilmu agamanya, tak tahu hukumnya, satu konsepnya, tanya hati kita. Hati kita setuju tidak kira-kira? Makan sesuatu yang haram, setuju tidak hati kita kira-kira?
makan sesuatu misalnya menjijikkan dan sebagainya, apa yang hukumnya ya? Hati kita setuju tak? Seret tak hati kita dalam itu? Kalau seandainya hati kita cenderung mengatakan tidak, maka lebih baik untuk tidak melaksanakan. Tapi kalau hati kita senang, maka laksanakan. Ya, bahkan orang yang tidak punya agama saja, yang tidak tahu hukum-hukum Islam, yang bahkan tidak kenal Islam, itu bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Bagaimana caranya? Dia punya namanya hati nurani. Nah, itu luar biasa. Orang yang dalam pendalaman itu mereka tidak tahu hukum membunuh itu apa. Tetapi kalau ditanyakan hati mereka, mau tidak mereka membunuh anak mereka? Dalam hati kecil mereka pastilah mereka tidak akan mau. Tapi mungkin nafsunya yang mendorong itu. Artinya apa? Artinya inti dari agama itu salah satunya juga adalah untuk menguatkan hati kita. Hati kita ini dikuatkan. Yang pada intinya hati kita ini sudah apa bahasanya? Termasuk daripada bagian malaikat. Malaikat pasti cenderung kepada kebaikan. Tapi kadang hati kita tuh dibutakan oleh hawa nafsu kita. Ya. Pengen ini, hati kita pengen nggak baik, nggak usah lakuin. Tapi nafsu kita malah cenderung udah laksanakan aja. Nah, maka ada ajaran agama ini untuk menguatkan hati kita, ya, untuk menguatkan yang baik ini loh nggak baik. Maka nanti kita diancam dengan namanya neraka, kita dihadiahi dengan namanya surga. Itu untuk membuat cenderung hati kita juga. Maka tanyakan hati kita. Membantu orang misalnya, senang nggak hati kita? Senang. Maka ada cerita-cerita. Jadi kisah-kisah itu orang kaya kok dia nggak dapat nikmatnya hartanya. Tapi ketika dia bantu orang, lihat orang senyum bahagia, kok puas ya hatinya? Karena memang hakikatnya hati itu pasti cenderung kepada kebaikan. Tapi terkadang nafsu kita lah yang membuatnya cenderung kepada keburukan. Ini dikatakan lagi, wa ma'rifatur ruhi sohbatun. Mengetahui, mengenal tentang hati ini sohbah, sulit ya. Memahami hati ini sulit. Ya. Sesulit apa? Sesulit memahami perasaan perempuan. Hati juga perasaan ya. Jadi hati itu arti perasaan. Dia bilang iya, artinya enggak. Bilang enggak artinya iya. Tapi bilang iya, kadang artinya iya. Bilang enggak, kadang artinya enggak. Susah masalah hati. Perasaannya susah kita bahas. Termasuk bahas masalah cinta. Cinta itu kan sulit ditebak. Kalau cinta itu karena seandainya karena cantiknya, maka sejujurnya orang-orang yang jelek-jelek itu tidak akan laku. Gak mungkin ada suka dengan dia. Tapi pernah gak lihat istri cantik, suaminya jelek? Pernah gak kayak gitu? Pernah. Harusnya kalau seandainya yang dipandang itu adalah kecantikan, maka orang yang jelek-jelek gak mungkin laku. Kalau yang dipandang standar kita, perasaan kita suka itu adalah dengan hartanya banyak, yang miskin-miskin pasti gak akan payu, gak akan laku. Kalau yang dipandang itu yang pangkatnya bertinggi luar biasa, yang gak punya pangkat, yang gak punya jabatan, hasil tidak laku. Tapi namanya perasaan, namanya hati, itu tidak ada yang tahu. Itulah namanya hati. Susah untuk menebak. Kok kamu mau sama dia? Hati aku nyaman sama dia. Padahal orang jelek, padahal nggak kaya, padahal nggak punya jabatan, tapi hati kita nyaman, suka dengan dia. Itulah masalah hati. Tidak ada yang bisa menebak. Li'annahu lam yarid fid dini thariqun ila ma'rifatihi. Karena dalam agama sekalipun ya, itu tidak ada jalan untuk mengenalnya ya, untuk mengenal hati, mengenal ruh yang paling dalam itu belum ada ketemu jalannya. Sangat sulit untuk bahas masalah hati. Li'annahu la hajatan fid dini ila ma'rifatihi. Karena tidak ada keinginan dalam agama itu untuk mengenal yang namanya hati terlalu dalam ya, kita menghukum yang zahir-zahir saja.
Kalau orang ini berbuat kebaikan, oh berarti orang ini baik. Kalau seandainya orang yang berbuat kejahatan, oh husnuzon kita semoga nanti menjadi baik. Di anad dina huwa al-mujahadatu wal ma'rifatu ala hidayah. Karena agama itu adalah tentang mujahadah wal ma'rifatu ala hidayah. Ada ma'rifat, pengenalan kita, mencapai tujuan kita itu adalah hidayah Allah. Sama kayak belajar. Belajar itu adalah mujahadah kita, bentuk mujahadah kita. Masalah paham tidak paham itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah. Saya belajar bertahun-tahun, tapi saya tak ada paham juga pelajaran. Apakah saya sia-sia? Kamu tidak sia-sia. Karena sejatinya manusia ini diciptakan hanya untuk berusaha. Kamu belajar itu bukan untuk pintar, tetapi kamu belajar ya sebagai usaha kita untuk bisa pintar. Masalah pintar, masalah hebat, masalah ini itu bukan urusan manusia, itu masalah urusan Allah. Makanya katakan sini, li'anna dina wal mujahadah wal ma'rifatu alamatul hidayah. Karena sesungguhnya berusaha, berupaya, usaha dan lain sebagainya, ini adalah bentuk kita bermujahadah, berupaya. Kita belajar pagi, siang, sore, malam, belajar bertahun-tahun, ini merupakan bentuk mujahadah. Akan tetapi masalah kok nanti dia pintar atau tidak, masalah sukses atau tidak, masalah berhasil atau tidak, ini mutlak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini yang cuman berupaya. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, maka nanti itu akan kami tunjukkan kepada jalan kami. Orang yang mau belajar nanti insya Allah akan diantarkan oleh Allah untuk jadi pintar. Tapi orang pintar itu bukan karena dia belajar, tapi karena memang Allah takdirkan dia untuk jadi orang pintar. Karena kalau belajar pasti pintar, nggak semua orang belajar pintar. Semuanya hafal Quran. Ada 50 orang di sini, ini hafal Quran. Apakah semuanya akan hafal 30 juz? Belum tentu. Nah, maka orang yang hafal itu bukan karena dia menghafal. Karena kalau menghafal semuanya menghafal, tetapi belum ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghafal Quran. Maka kamu yang dikasih Allah nikmat bisa hafal Quran, udah hafal sekian juz, udah bisa baca kitab, ini sejatinya bukanlah kuasa kita. Bukan karena saya seperti ini, karena saya kayak gini, karena saya kayak gini. Ketahuilah itu termasuk karena kamu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita mikir, oh saya belajar karena pintar, bukan karena Allah, ini bahaya. Saya kaya karena saya nyari kerja, bukan karena Allah, bahaya. Saya bisa kaya, saya bisa pintar, saya bisa hebat, itu dan sebagainya. Ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi, ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena karunia Tuhan. Ya, nanti kalau kamu dikatakan pintarnya kau nih, hebatnya ceramahnya ya, baru setahun udah hebat ceramah. Katakanlah alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ucapkan apa? Alhamdulillah, hadza. Alhamdulillah, ini semua karunia Tuhanku. Saya pintar kayak gini, ini karena Allah memberi karunia kepada saya. Saya kaya kayak ini karena Allah memberi karunia kepada saya. Saya hebat kayak gini, karena ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya ini, itu dan lain sebagainya.
Wa man lam yastahid haqqa istihad. Maka barang siapa yang tidak beristihad, tidak berusaha dengan sebenar-benarnya istihad, lam yajza an yatahaddatsa ma'hu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Maka dia tidak akan mengenal betul tentang hakikat daripada ruh itu. Orang kok kalau belajar, ya tadi adik nanti jadinya seperti ini. Oh Ustaz, kalau memang seperti itu nanti saya belajar, gak perlulah saya belajar, ya, gak perlulah saya belajar. Saya pokoknya ya duduk-duduk saja. Kalau nanti ditakdirkan Allah pintanya saya pintar, kalau ditakdirkan Allah hafalnya saya hafal. Apakah boleh seperti itu? Gak boleh. Kita usaha dulu, nanti masalah hasilnya Allah yang menentukan. Ya, manusia itu tugasnya hanya berupaya, berusaha, berikhtiar. Masalah hasilnya itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat-hajat kita semuanya, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awal usil mujahadati antarifa askara qalbi. Maka kalau kita ingin mengenal hati tadi, wa awal usil mujahadah, yang pertama kali yang dibangun dalam mujahadah kita, dalam usaha kita untuk mengenal hati tadi, anta arifa askara qalbi. Pertama kita harus kenal tentaranya hati. Kok pengen kenal rajanya, pahami dulu tentaranya, bala tentaranya. Li'annal insana, karena manusia idza lam yakrif al-askara, belum mengetahui tentang tentara, lam yasihalahu al-jihad, maka mereka itu tidak akan memang paham tentang makna daripada berjihad. Orang kok belum kenal dengan tentara, itu belum pernah merasakan sebenar-benarnya jihad. Tanyakan pada orang-orang yang selamat dari korban perang, bagaimana memang perjuangannya. Maka nangis orang-orang mulia ketika mereka bermandikan darah, berjuang, berhujankan anak panah, bermandikan peluru. Melihat kita yang belajar kok ada yang tidur, itu nangis deh kalian. Ya. Kamu cuma belajar doang, tapi kok malah bisa tidur. Bagaimana kalau dihadapkan dengan perang? Apakah bisa sempat tidur? Ibarat orang itu sudah berjuang mati-matian, berhujankan panah, kok kita yang menikmati hasilnya malah tidur, nggak mau melanjutkan perjuangan. Benar ini. Ya. Ini selanjutnya masuk ke pasal tentang faslun dimana khuliqa al-qalba. Kenapa diciptakan hati? Kenapa diciptakan hati? Untuk disia-siakan. Ya. Hati itu mahal, tapi berapa banyak yang dikasih hati gratis, malah disia-siakan. Ya, Len. Iklam anna nafsa markabul qalbi. Ketahuilah bahwasanya jiwa, bahwasanya tubuh kita ini markabul qalbi, ini merupakan kendaraan daripada hati kita. Yang menggerakkan hati, yang menggerakkan mobil, menentukan antara kanan dengan kiri, ini mobilnya atau sopirnya. Yang menggerakkan mobil, yang menentukan antara kanan dengan kiri, maju atau mundur atau ngerem, ini sopirnya atau mobilnya. Sama kayak hati kita, sama kayak tubuh kita. Yang menggerakkan tubuh kita ini, hati kita menggerakkan tubuh kita atau tubuh kita menggerakkan hati kita?
Nah, hati kita menggerakkan tubuh kita. Kalau seandainya ada mobil nggak bisa dikendalikan, kira-kira bahaya tak? Nggak bahaya tak? Kalau seandainya ada, ya, saya ulangi lagi, kalau saat mobil itu yang menggerakkan sopir atau mobilnya. Kalau seandainya sopir tidak bisa mengendalikan mobilnya, nggak bahaya tak? Bahaya. Sama kayak manusia yang menggerakkan dirinya itu hatinya atau dirinya yang menggerakkan hatinya? Hatinya yang menggerakkan dirinya. Kalau seandainya hatinya tidak bisa mengendalikan dirinya, nggak bahaya tak? Bahaya. Maka hati kita yang mengendali, perasaan hati kita, agama kita yang mengendali. Walil qalbi asakilun, maka sesungguhnya bagi hati itu ada tentara-tentaranya. Ya, askar ini tentara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qalbu makhluqun li amal akhirati qalaban li sa'adatihi. Nah, ini penting. Dan hati itu merupakan makhluk, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala li amalil akhirah, untuk perkara akhirat, menunjukkan kepada perkara-perkara akhirat. Qalaban li sa'adatihi, yang tujuannya adalah untuk bisa bahagia, untuk bisa, kalau manusia yang tujuannya nanti bisa masuk surga, bahagia di surga. Wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbih azza wa jalla, dan rasa bahagianya itu muncul dengan mengenal, dengan ma'rifahnya Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu rabbih ta'ala tahsulu lahu min sarqillahi wa huwa min jumlatin alimihi. La tahsulu fi ma'rifatu ajaibil alami illa min tariqil hawas, wal hawasu minal qalbi, wal qalbu markabuhu. Thumma ma'rifatu saydihi wa ma'rifatu syabakatihi, wal qalbu la yakunu illa bil ta'ami wasyarabi wal hararati wal raqabati, wa huwa dha'ifun ala qadrin minal ju'i wal 'atashi fil batin, wa qadrin minal ma'i wan nari fil zahiri, wa huwa muqamal a'da'in kathiratin. Wallahu a'lam. Karena udah hujan, makanya kondusif, maka kita lanjutkan kajiannya insyaallah esok hari insyaallah. Ya. Mungkin hanya yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.